Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yason Irawan Kamisa dari Fakultas Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis bisnis dan mental dalam berwira swasta. Adapun agendanya yang pertama yaitu mengenai definisi analisis bisnis, kemudian komponen dalam analisis bisnis. Kemudian untuk agenda kedua yaitu mengenai metode-metode analisis yang digunakan dalam bisnis. Kemudian juga ada sedikit studi kasus mengenai analisis bisnis. Dan yang terakhir yaitu entrepreneurship yang isinya yaitu adalah pengertian mentalitas berwira swasta, karakteristik dan sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang wira swasta yang sukses, dan langkah-langkah apa saja untuk membangun mentalitas berwira swasta. Yang pertama yaitu mengenai analisis bisnis. Apa itu analisis bisnis? Nah, menurut definisi, analisis bisnis adalah proses sistematis untuk memahami kebutuhan bisnis, mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat guna mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Ini melibatkan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data serta informasi untuk mengidentifikasi peluang, mengatasi masalah, dan mengembangkan rekomendasi strategis. Nah, dalam analisis bisnis ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat untuk memahami aspek-aspek bisnis yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan bisnis, serta mengembangkan rekomendasi yang tepat guna untuk perbaikan atau perubahan yang diperlukan dalam organisasi. Nah, dalam suatu bisnis itu kebutuhannya ini mengacu pada kondisi atau elemen yang diperlukan atau diinginkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, kebutuhan bisnis berfokus pada apa yang diperlukan oleh organisasi agar dapat beroperasi secara efektif, memenuhi harapan pelanggan, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Kemudian tujuannya dalam bisnis ini memberikan arah dan fokus bagi organisasi serta menjadi ukuran keberhasilan dalam mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Kemudian dalam bisnis itu ada yang namanya masalah, dan ini perlu diidentifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi masalah atau peluang ini yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis ataupun potensi pengembangan bisnis di masa depan. Dan kemudian yang terakhir yaitu adalah solusinya. Solusi ini dapat mengembangkan rekomendasi dan strategis bisnis berdasarkan hasil analisa. Kemudian yang selanjutnya komponen-komponen dalam analisis bisnis. Yang pertama yaitu adalah komponen perencanaan analisis. Komponen ini melibatkan merencanakan proses analisis bisnis secara keseluruhan. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan, menentukan cakupan dan pendekatan analisis, serta mengatur sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan analisis. Kemudian komponen yang kedua yaitu adalah pengumpulan informasi. Nah, komponen ini adalah komponen yang melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan analisis. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi langsung ke lapangan, survei peninjauan dokumen, dan sumber-sumber lainnya. Pengumpulan informasi ini membantu dalam memahami konteks bisnis, proses yang ada, dan tantangan yang dihadapi. Kemudian komponen yang ketiga yaitu adalah komponen analisis data. Nah, setelah data terkumpul, komponen ini melibatkan analisis dan pemrosesan data.
Ini melibatkan mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Untuk teknik analisis yang dapat digunakan itu mencakup analisis statistik, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat, kemudian analisis pemodelan bisnis, dan alat-alat analisis lainnya. Kemudian yang komponen keempat yaitu identifikasi kebutuhan bisnis. Nah, setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang muncul dari hasil bisnis. Ini melibatkan mengidentifikasi masalah, peluang, dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Kebutuhan bisnis ini dapat berupa kebutuhan fungsional, non-fungsional, kebutuhan pelanggan, atau kebutuhan pasar. Kemudian untuk komponen yang kelima yaitu pengembangan solusi. Nah, komponen ini melibatkan pengembangan rekomendasi dan solusi yang berdasarkan pada kebutuhan bisnis yang diidentifikasi. Solusi ini dapat mencakup perubahan dalam proses bisnis, teknologi baru, perbaikan organisasi, atau strategi bisnis yang baru. Nah, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dan implikasi dari solusi yang diusulkan, serta memastikan keterpaduan dan kelayakan solusi tersebut. Kemudian untuk yang komponen keenam yaitu komunikasi dan dokumentasi. Komponen ini melibatkan komunikasi hasil analisis dan solusi kepada pemangku kepentingan yang relevan. Ini melibatkan penyusunan laporan, presentasi, dan dokumen lainnya untuk memastikan pemahaman yang jelas dan dukungan dari pihak terkait. Kemudian yang komponen terakhir atau komponen ketujuh yaitu mengenai pemantauan dan evaluasi. Setelah solusi ini diterapkan, penting untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya. Komponen ini melibatkan membandingkan hasil dan tujuan awal dan mengidentifikasi apakah solusi telah mencapai hasil yang diharapkan. Jika diperlukan, tindakan perbaikan atau penyesuaian dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas solusi. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai metode analisis bisnis. Untuk metode yang pertama yaitu adalah metode SWOT analysis. Nah, untuk SWOT ini adalah singkatan dari strength atau kekuatan. Ini adalah atribut positif internal organisasi yang memberikan keunggulan kompetitif. Ini bisa berupa sumber daya yang kuat, keahlian yang unik, reputasi yang baik, keunggulan operasional atau kelebihan lainnya. Identifikasi kekuatan atau strength membantu organisasi untuk memahami apa yang mereka lakukan dengan baik dan di mana mereka memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Kemudian W-nya yaitu adalah weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan ini adalah aspek internal organisasi yang dapat menjadi hambatan atau batasan dalam mencapai tujuan. Ini bisa berupa kekurangan sumber daya, kelemahan operasional, keterbatasan kompetensi, atau faktor internal lain yang membatasi kinerja organisasi. Nah, mengidentifikasi kelemahan ini membantu organisasi untuk mengenali area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah opportunities atau peluang. Nah, peluang ini adalah faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi organisasi. Peluang bisa berupa pengembangan pasar baru, tren industri, perubahan regulasi, atau situasi ekonomi yang menguntungkan. Nah, mengidentifikasi peluang ini membantu organisasi untuk memanfaatkan kondisi yang menguntungkan dan mengembangkan strategi untuk tumbuh atau berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu adalah threat atau ancaman. Nah, ancaman ini adalah faktor eksternal yang dapat menghambat atau membahayakan kinerja organisasi. Nah, ancaman bisa berupa persaingan yang ketat, perubahan tren konsumen, resiko ekonomi, atau perubahan kebijakan pemerintah.
Nah, mengidentifikasi threat atau ancaman ini membantu organisasi untuk mengantisipasi risiko dan mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan yang ada. Nah, biasanya metode ini melibatkan identifikasi dan evaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Analisis SWOT membantu dalam memahami kekuatan, kelemahan internal organisasi, serta peluang dan ancaman yang ada di luar organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah metode analisis bisnis pastel analisis. Nah, untuk analisis pastel ini merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor makro lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis suatu organisasi. Nah, pastel sendiri ini adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental atau lingkungan, dan juga legal atau hukum. Nah, untuk politik sendiri, yaitu faktornya mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas politik, regulasi, kebijakan perdagangan, hukum, dan peraturan yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Analisis ini membantu dalam memahami dampak kebijakan politik terhadap bisnis dan mencari peluang atau ancaman yang mungkin timbul. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi mencakup kondisi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, ketenaga kerjaan, dan kondisi pasar. Nah, analisis ini membantu dalam memahami kondisi ekonomi yang mempengaruhi bisnis, permintaan pasar, daya beli konsumen, dan resiko ekonomi yang mungkin timbul. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu adalah faktor sosial. Ini mencakup aspek-aspek demografi, budaya, gaya hidup, nilai-nilai sosial, tren masyarakat, preferensi konsumen, dan faktor-faktor sosial lainnya. Nah, dalam analisis ini dapat membantu memahami preferensi atau kebutuhan konsumen, tren pasar, perubahan demografis, dan pengaruh sosial terhadap bisnis. Kemudian faktor selanjutnya yaitu adalah faktor teknologi. Nah, faktor teknologi ini mencakup kemajuan teknologi, inovasi, tren teknologi, tingkat adopsi teknologi, dan dampaknya terhadap bisnis. Analisis ini membantu dalam memahami perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi proses bisnis, model bisnis, produk atau layanan, dan mencari peluang untuk memanfaatkan teknologi baru. Kemudian faktor selanjutnya yaitu adalah faktor environmental atau faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan ini mencakup isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, kebijakan lingkungan, sumber daya alam, dan keberlanjutan. Untuk analisis ini membantu dalam memahami dampak bisnis terhadap lingkungan, resiko lingkungan yang mungkin timbul, dan peluang untuk mengadopsi praktek bisnis yang ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah legal atau faktor hukum. Nah, untuk faktor hukum ini mencakup peraturan, undang-undang, kebijakan, dan regulasi yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, dalam analisis ini dapat membantu memahami kewajiban hukum, persyaratan regulasi, resiko hukum, dan peluang yang terkait dengan aspek-aspek hukum. Itu untuk metode pastel analisis. Selanjutnya yaitu mengenai metode Porter Five Force Analysis. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael Porter yang digunakan untuk menganalisis kekuatan persaingan di dalam suatu industri dengan mengidentifikasi dan memahami 5 kekuatan. Nah, sebuah perusahaan dapat mengevaluasi daya tarik dan tingkat keuntungan yang mungkin ada dalam industri tersebut. Adapun 5 kekuatan ini yang pertama yaitu adalah threat of new entrants atau ancaman dari masuknya peserta baru. Nah, faktor ini menggambarkan sejauh mana masuknya peserta baru ke dalam industri dapat mengancam posisi perusahaan yang sudah ada. Apabila hambatan
yang masuk ini tinggi, seperti modal yang besar atau regulasi yang ketat, maka ancaman dari peserta baru akan lebih rendah. Namun jika hambatan masuk rendah, maka persaingan dapat meningkat dan mengurangi tingkat keuntungan. Kemudian selanjutnya faktor yang kedua yaitu, bargaining power of supplier, kekuatan tawar-menawar, dari pemasok. Nah, kekuatan ini mencerminkan sejauh mana pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar dalam menetapkan harga, kualitas, atau kondisi lainnya yang hubungannya dengan perusahaan. Jika terkonsentrasi atau produk yang disediakan tidak mudah digantikan, maka pemasok memiliki mohon maaf, maka pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar. Hal ini dapat mempengaruhi margin keuntungan sebuah perusahaan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu, bargaining power of buyers atau kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan ini mencerminkan sejauh mana pembeli memiliki kekuatan, tawar-menawar dalam menentukan harga atau mempengaruhi kondisi lain dalam hubungannya dengan perusahaan. Nah, jika pembeli terkonsentrasi atau memiliki banyak alternatif pilihan, maka pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar. Hal ini dapat mempengaruhi harga jual dan keuntungan perusahaan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu adalah trade-off substitute product or service. Ini adalah ancaman dari produk atau layanan pengganti. Faktor ini menggambarkan sejauh mana produk atau layanan pengganti dapat Faktor ini menggambarkan sejauh mana produk atau layanan pengganti dapat mengancam permintaan terhadap produk atau layanan perusahaan. Jika produk atau layanan pengganti yang tersedia memiliki kualitas yang tinggi atau harga yang lebih rendah, maka perusahaan dapat menghadapi ancaman terhadap pangsa pasarnya dan keuntungannya. Kemudian, faktor yang terakhir atau faktor kelima yaitu mengenai intensity of competitive rivalry atau intensitas persaingan kompetitif. Nah, kekuatan ini mencerminkan tingkat persaingan yang ada di dalam industri. Jika ada banyak pesaing dengan produk atau layanan yang serupa, maka pesaing akan lebih intens dan dapat mengurangi tingkat keuntungan. Nah, faktor lain yang mempengaruhi intensitas persaingan adalah tingkat pertumbuhan industri, biaya beralih, atau perbedaan dalam strategi pesaing. Itu, untuk, metode analisis yang digunakan dalam bisnis. Selanjutnya yaitu, ada sebuah studi kasus, mengenai analisis bisnis. Yang akan kita bahas di sini adalah, sebuah perusahaan e-commerce yang memiliki, atau menjual produk-produk, fashion secara online. Ini salah satunya yaitu adalah, perusahaan Tokopedia. Nah, mereka ini memiliki toko online dan mengirimkan produk ke pelanggan di seluruh negara. Nah, perusahaan ini telah beroperasi selama kurang lebih, 5 tahun dan telah mencapai pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya, akan kita coba, bahas, eee, dengan metode SWOT analysis. Analisis SWOT ini membantu organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi mereka di pasar dan membantu dalam mengambil keputusan yang strategis. Nah, untuk analisis, SWOT-nya ini yang pertama yaitu mengenai strength atau kekuatan yang dimiliki oleh, Tokopedia. Kekuatannya yaitu perusahaan ini memiliki platform e-commerce yang user friendly, memiliki basis pelanggan yang loyal, dan memiliki kerjasama yang baik dengan beraneka ragam pemasok produk. Kemudian untuk weakness-nya dari Tokopedia ini, perusahaannya, yaitu persaingan yang ketat di industri e-commerce. Seperti yang kita ketahui ya, banyak pesaingnya selain Tokopedia, ada Toko Orange dan, e-commerce lainnya. Nah, ini menyebabkan biaya pengiriman yang tinggi dan keterbatasan dalam diversifikasi produk.
Nah, yang selanjutnya yaitu, peluang yang dimiliki yaitu pertumbuhan pasar e-commerce yang terus meningkat, adopsi teknologi yang cenderung meningkat, dan peluang ekspansi ke pasar internasional. Kemudian yang terakhir yaitu, ancamannya, yang pertama yaitu persaingan yang kuat dari pesaing utama, kemudian ada perubahan tren fashion yang cepat, dan perubahan regulasi terkait perlindungan konsumen dan data pribadi. Nah, mungkin ini yang, bisa, dari metode analisis SWOT untuk, perusahaan Tokopedia. Kemudian, adapun rekomendasi dan, rencana tindak lanjutnya, yaitu yang pertama, ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan meningkatkan kualitas layanan, navigasi toko online, dan kecepatan pengiriman. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan kemitraan strategis dengan merek produk terkenal untuk meningkatkan keunggulan produk dan menarik pelanggan baru. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya pengiriman. Kemudian rekomendasi yang selanjutnya yaitu mengeksplorasi peluang ekspansi di internasional dengan memasuki pasar luar negeri yang sangat menjanjikan. Yang terakhir yaitu mengikuti tren produk terbaru dan memastikan portofolio produk yang relevan. Mungkin itu, rekomendasi dan rencana tindak lanjutnya untuk ke depannya. Nah, untuk, selanjutnya kita akan bahas mengenai entrepreneurship atau, berwirausaha. Nah, menurut, Baron R.A. tahun 2004, pengertian mental berwirausaha adalah kumpulan sikap, karakteristik, dan pola pikir yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Ini melibatkan kombinasi antara keberanian, kreativitas, ketekunan inovasi, dan kemampuan mengambil resiko. Orang dengan mental berwirausaha ini cenderung memiliki dorongan kuat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha mereka sendiri, mengatasi hambatannya, dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, adapun untuk karakteristik mental berwirausaha ini, yang pertama harus memiliki keberanian. Nah, seorang wirausahawan ini harus berani mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, berinovasi, dan mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian juga mereka harus memiliki yang kedua yaitu kreativitas. Nah, wirausahawan ini harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan melihat peluang di mana orang lain mungkin tidak melihatnya. Nah, mereka dapat menghasilkan ide-ide baru, menggabungkan konsep yang berbeda, dan mencari solusi yang inovatif untuk masalah yang ada. Itu untuk kreativitas. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki ketekunan. Nah, mental berwirausaha melibatkan ketekunan dan kekuatan yang tinggi. Wirausahawan siap menghadapi tantangan, kegagalan, dan rintangan dengan tekad yang kuat untuk terus maju dan mencapai kesuksesan. Kemudian yang keempat yaitu mengenai kemampuan dalam mengambil resiko. Nah, wirausahawan selalu siap mengambil resiko yang terkait dengan memulai dan mengelola bisnis. Mereka dapat mengevaluasi resiko dengan baik dan jika perlu, mereka bersedia mengambil langkah-langkah yang berani untuk mencapai keberhasilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu inisiatif. Nah, wirausahawan memiliki sikap proaktif dan mengambil inisiatif dalam mengembangkan ide, mencari peluang, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir yaitu adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Seorang entrepreneur ini harus memiliki mental berwirausaha yang melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Wirausahawan siap mengubah rencana dan strategi mereka jika diperlukan untuk tetap relevan dan sukses. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah membangun mental entrepreneur. Yang dibutuhkan yaitu yang pertama ya adalah refleksi dan pemahaman diri.
Nah, mulailah dengan mengenal diri sendiri dan menganalisis minat, keahlian, dan nilai-nilai Anda. Pertimbangkan apa yang Anda sukai, apa yang Anda kuasai, dan apa yang mendorong Anda. Ini akan membantu Anda memahami bagaimana Anda dapat mengarahkan energi Anda dalam menciptakan bisnis yang sesuai dengan kepribadian dan minat Anda. Kemudian yang kedua, yaitu adalah kembangkan kreativitas. Latih kemampuan berpikir kreativitas dengan membiasakan diri Anda untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang inovatif. Nah, lakukan latihan pemikiran lateral, bermain permainan yang merangsang kreativitas, dan jangan takut untuk berpikir out of the box atau di luar kebiasaan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu perluas wawasan dan pengetahuan. Edukasi diri edukasi diri Anda secara terus-menerus dalam bidang yang ingin Anda geluti, baca buku, ikuti kursus, hadiri seminar, atau ikuti program pelatihan yang relevan dengan dunia bisnis dan kewirausahaan. Nah, perluasan pengetahuan Anda tentang industri yang Anda minati, tren pasar, dan keterampilan yang diperlukan. Itu juga dapat membantu dalam membangun mental entrepreneur. Kemudian yang keempat adalah berinteraksi dengan komunitas berwirausaha. Cari komunitas atau jaringan wirausaha di sekitar Anda. Bergabung dengan kelompok diskusi, forum online, atau acara network yang dapat membantu Anda terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat dan pengalaman serupa. Belajarlah dari pengalaman mereka dan bertukar ide-ide untuk memperkaya pemahaman Anda tentang bisnis. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin kelima, ambil resiko dan jangan takut gagal. Mentalitas berwirausaha melibatkan kemampuan untuk mengambil resiko. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru dan menghadapi ketidakpastian. Terimalah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan menjadi peluang untuk tumbuh. Evaluasi dan pelajari dari kegagalan Anda dan terus maju dengan pengalaman yang berharga. Kemudian yang keenam yaitu adalah bangun jaringan dan hubungan. Nah, kembangkan hubungan yang kuat dengan orang-orang yang dapat mendukung perkembangan bisnis Anda, seperti mentor, mitra, atau investor potensial. Jaringan yang baik ini dapat memberikan sumber daya, dukungan, dan peluang baru bagi bisnis Anda. Kemudian yang ketujuh, yaitu tetapkan tujuan yang jelas dan ukur kemajuannya. Nah, tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan dengan visi Anda. Pecah tujuan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan ukur kemajuan Anda secara teratur. Hal ini dapat memberikan fokus, motivasi, pemantauan terhadap pencapaian Anda. Kemudian yang terakhir, ini adalah terus belajar dan berkembang. Seorang wirausahawan yang sukses ini harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Pertahankan rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru, selalu mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan, mengikuti perkembangan industri, dan mengikuti tren yang terbaru. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau masukan, silakan nanti dapat mengisi kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.